Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari Salon Cantik ya, dimana pada pertemuan akhir ini kita akan bahas mengenai jurnal penutup atau disebut dengan closing jurnal. Nah, jurnal penutup ini itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, untuk akun-akun sementara di sini adalah yaitu akun-akun pendapatan, kemudian akun-akun beban, kemudian laba, serta untuk akun pengambilan oleh pemilik perusahaan atau untuk akun prive seperti itu. Nah, data sumber atau data yang kita gunakan untuk membuat adanya jurnal penutup ini adalah kita akan coba lihat atau kita akan masuk di neraca lajur yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, untuk jurnal penutup sendiri karena ini berhubungan dengan akun-akun pendapatan serta akun-akun beban dan laba, maka di sini pada neraca lajur kita fokus pada kolom laba rugi. Berarti data-data yang kita gunakan adalah data-data yang ada di neraca lajur kolom laba rugi. Berarti data ini. Oke, sedangkan di sini kita tahu bahwa data ini adalah data yang dimulai dari kode 4 sampai kode 9. Berarti akun-akun yang akan kita tutup di sini adalah akun-akun mulai dari kode 4 sampai kode 9. Kemudian laba ya, kemudian laba yang dihasilkan dari kolom laba rugi ya, berarti kolom ini, berarti nominal ini yang akan kita tutup nanti. Dan satu lagi, jika ada prive atau jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka itu pun harus kita tutup. Oke, di sini ada indah drawing ya, di mana indah drawing ini ada nominal 13.500.000. Ini juga kita nanti akan tutup. Oke, baiklah, kita coba langsung saja ke materi untuk jurnal penutup. Yang pertama, kita akan coba tutup akun-akun pendapatan di sini. Oke, di sini kita tahu untuk di kolom laba rugi ini adalah akun-akun pendapatan dan beban di sini. Ya, saya kasih tanda di sini ya. Inilah akun-akun yang akan kita tutup. Saya kasih tanda kuning. Ya, seperti ini. Oke, itu dimulai dari kode 4. Perhatikan di sini. Untuk membedakan mana akun pendapatan dan akun beban di kolom laba rugi, kita cukup lihat posisi saldo saja. Untuk di sisi saldo debit, ini berarti adalah nominal saldo akun-akun beban. Dan di kolom kredit ini adalah saldo-saldo atau nominal akun pendapatan. Berarti di sini kita tahu bahwa ada dua pendapatan di sini ya, yaitu kode untuk fixed income atau kode 41100 dan ada kode 8100 atau interest revenue. Berarti dua akun pendapatan ini yang pertama akan kita tutup. Oke, perhatikan posisinya karena di sini jurnal penutup atau dikenal dengan istilah jurnal pembalik, maka saldo yang ada di neraca lajur ini akan kita balik. Akun pendapatan di sini ada di saldonya ada di kolom kredit. Berarti pada saat kita mencatat ke jurnal penutup, maka akun pendapatan ini akan menjadi di debit atau fixed income dan interest revenue ini akan kita pindahkan di posisi debit di dalam jurnal penutup. Oke, sekarang kita langsung saja kita masukkan untuk tanggal dan bulannya di sini Desember ya, karena ini jurnal penutup maka kita buat tanggal 31. Oke, jurnal yang pertama yang kita buat adalah jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan. Oke, sekali lagi saya jelaskan bahwa akun pendapatan di kolom laba rugi ini adalah akun-akun yang saldonya ada di sisi kredit. Sedangkan di sisi kredit ini hanya ada dua akun, yaitu akun untuk fixed income dan akun untuk interest revenue. Berarti ini kita masukkan ke sini. Ya, fixed income dan interest revenue ini kita masukkan di sini. Kemudian jurnal untuk menutup adanya pendapatan ini adalah kita gunakan akun namanya ikhtisar laba rugi atau income summary. Oke, lalu kita masukkan jumlahnya antara fixed income dan interest revenue ini kita ambil dari kolom neraca lajur di sini. Untuk fixed income-nya ini adalah 121 juta, interest revenue-nya adalah 3.800.000. Kita masukkan ke sini di sisi debit. Oke, karena jurnal pembalik maka kita balik ya, kita letakkan di sisi debit karena di neraca lajur ini posisi saldo untuk pendapatan ini di sisi kredit. Maka saat kita mencatat di jurnal penutup, maka kedua akun itu kita pindahkan di sisi debit. Oke, selanjutnya untuk income summary ini adalah akumulasi atau penjumlahan dari fixed income dan interest revenue. Kita letakkan di sini. Ya, sehingga di sini jurnal penutup untuk menutup adanya pendapatan di sini adalah fixed income
interest revenue pada income summary. Masing-masing 121 juta untuk fixed income, interest revenue 3.800.000 dan income summary 124.800.000. Oke, itu untuk jurnal penutup menutup akun pendapatan. Oke, sekarang yang kedua, kita akan tutup saldo-saldo beban ini. Ya, setelah kita sudah tutup tadi akun pendapatan, kita akan coba tutup saldo atau akun beban ini. Oke, perhatikan di sini untuk akun beban itu saldonya ada di sisi debit. Oke, ada di sisi debit. Maka kita catat ke dalam jurnal penutup ini, kita akan letakkan di sisi kredit. Oke, di sini kita lihat di sisi debit, di sini ada akun advertising expense, telepon dan electricity, dan selanjutnya sampai ke bank service charge. Ya, kecuali interest revenue itu tadi sudah kita masukkan ke dalam akun pendapatan. Berarti ini yang akan kita masukkan. Oke, kita masukkan nama-nama akunnya di sini ya. Kita masukkan ke jurnal penutup, letakkan di sisi kredit seperti itu ya. Oke, kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini ya. Ya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, maka untuk akun debitnya adalah kita gunakan income summary, masih sama ya. Jadi jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan dan akun beban ini adalah akun income summary atau bisa dikatakan sebagai ikhtisar laba rugi. Oke, sekarang kita masukkan nominal dari advertising expense sampai bank service charge. Kita ambil masih dari neraca lajur. Berarti yang ini kita ambil. Ya, ini kita masukkan semua ke sini. Oke, di sisi kredit jangan lupa. Kita masukkan ke sini. Oke. Hasilnya seperti ini kira-kira. Lalu kemudian untuk income summary adalah jumlah atau total dari seluruh akun-akun beban ini. Setelah kita jumlah, hasilnya di sini ketemu adalah sebesar 68.100.000. Sehingga di sini jurnal untuk menutup adanya akun beban adalah income summary pada advertising expense, water, electricity, and telephone expense dan seterusnya ini. Oke, itu untuk menutup akun beban. Oke ya, jadi sekali lagi untuk akun pendapatan ini sudah kita tutup, kemudian akun beban ini pun sudah kita tutup. Selanjutnya yang kita tutup adalah akun yang akan kita tutup adalah labanya. Oke, selisih antara pendapatan dan beban ini otomatis akan menjadi laba. Oke, di sini kita ketahui bahwa selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah beban selisihnya adalah 56.700.000. Ini disebut dengan laba usahanya. Nah, laba usaha ini pun akan kita tutup. Perhatikan di sini laba ini berada di sisi debit atau kita letakkan di sisi debit. Maka di dalam jurnal penutup di sini akan kita letakkan di sisi kredit. Nah, di sisi kredit di sini akun yang akan kita gunakan karena laba itu otomatis akan menambah modal, maka untuk mencatat di sisi kredit untuk mencatat adanya laba itu maka akan kita gunakan akun Indah Capital. Kemudian penutupnya di sini adalah tetap kita gunakan income summary. Oke, sekarang kita masukkan atau kita ambil nilai labanya 56.700.000 ini ke dalam Indah Capital ini. Kita letakkan di sisi kredit. Oke, kemudian kita tutup dengan income summary atau ikhtisar laba rugi juga sejumlah nominal yang sama 56.700.000. Oke ya. Jadi ini untuk akun pendapatan sudah kita tutup, ini akun beban juga sudah kita tutup. Kemudian laba usaha atau selisih antara pendapatan dan beban itu pun sudah kita tutup. Dan yang terakhir di sini kita lihat selain akun pendapatan, akun beban dan laba, maka yang harus kita tutup adalah jika ada pengambilan oleh pemilik atau indra atau prive. Oke, di sini ada bahasa untuk akunnya adalah indah drawing, ini pun sama dengan prive. Jika ada, ini pun harus kita tutup. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ternyata Indah Drawing ada saldo 13.500.000 di sisi debit. Oke, ini pun harus kita tutup. Oke, karena ditutup maka otomatis saldo untuk Indah Drawing ini pun kita akan balik. Di sini sisi debit. Ya, Indah Drawing ada saldo di sisi debit. Maka kita letakkan di jurnal penutup atau kita akan catat di jurnal penutup ini di sisi kredit Indah Drawing. Oke. Nah, Indah Drawing atau pengambilan pemilik ini otomatis akan mengurangi nilai modal. Maka dari itu untuk pengambilan pribadi oleh pemilik ini akan kita tutup akunnya dengan menggunakan modal atau Indah Capital seperti itu. Oke, nominalnya kita ambil dari sini. Indah Drawing ini di sisi debit 13.500.000
Kita letakkan di sini 13.500.000. Oke. Lalu indah kapital pun otomatis akan berjumlah sama 13.500.000. Nah, seperti itu. Inilah kira-kira bentuk jurnal penutup. Saya ulangi lagi bahwa jurnal penutup ini adalah jurnal untuk menutup akun-akun sementara. Di mana untuk akun-akun sementara itu sendiri adalah masuk dalam kategori akun-akun pendapatan. Ya, ini ada dua akun pendapatan sudah kita tutup. Kemudian akun-akun beban, ya, akun-akun beban ini pun harus kita tutup. Kemudian selanjutnya adalah selisih antara pendapatan dan laba. Pendapatan dan beban itu pun akan kita tutup, anak ya, dikenal dengan istilah laba. Jadi antara pendapatan dan beban itu istilahnya adalah laba. Laba ini pun harus kita tutup. Kemudian selain laba, jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, maka itu pun harus kita tutup. Nah, di sini untuk pengambilan pribadi itu istilahnya adalah indra drawing, ya, walaupun biasanya kita gunakan istilah prive atau prive. Tapi di sini kita gunakan indah drawing, maka di situ kita tutup indah drawing sebesar 13.500.000 dengan indah kapital seperti itu. Oke, setelah semua akun-akun penutup ini kita catat, maka selanjutnya kita akan jumlah debit kreditnya di sini. Otomatis di sini akan sama. Oke, untuk debit 263.100.000 dan kredit pun sama 263.100.000. Seperti itu. Ya, inilah kira-kira bagaimana cara membuat jurnal penutup. Saya rasa sangat mudah dan gampang, ya. Semoga kalian bisa dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.